البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sadis ba'da 406 wa anhu radhiyallahu an, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bi jalali, di mana orang-orang yang saling cinta dengan sebab keagunganku, al yauma udzilluhum fi dzilli yauma la dzilla illa dzilli, pada hari ini aku akan menaungi mereka di dalam naunganku, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya ada bantahan terhadap Asy'ariyah yang mengatakan kalamullah adalah kalam qadim nafsani. Kalamullah itu adalah kalam yang qadim. Sekarang Allah tidak berfirman dan tidak akan berfirman. Allah hanya pernah berfirman dulu di masa azali. Dan itu pun apa? Nafsani, yaitu apa? Hanya di dalam jiwa Allah. Tidak ada yang mampu mendengar itu. Ini kata Asy'ariyah. Sementara hadis ini terang-terangan mengatakan apa? Yaqul, yaitu apa? Akan berfirman, yaitu nanti di hari kiamat. Dan inilah yang dirajihkan oleh Imam Nawawi, walaupun beliau banyak terpengaruh, terkesan dengan akidah Asy'ariyah, menunjukkan beliau tidak betul-betul Asy'ari. Makanya beliau membantah orang-orang yang mengatakan itu tadi. Makanya dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan inilah yang betul. Dan ini adalah pendapat hampir semua ulama. Boleh kita mengatakan yaqulullah, yaitu bukan hanya qal tapi yaqul, menunjukkan apa? Di masa yang akan datang pun Allah berfirman. Tayyib. Dan kata Imam Nawawi, dan ini juga dalilnya ada dalam Al-Qur'an, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dengan apa? Bentuk mudhari. Allah akan senantiasa memfirmankan kebenaran dan membimbing kepada jalan yang lurus. Tayyib. Ini pertama bantahan kepada Asy'ariyah. Tayyib. Kemudian dan juga apa? Manakala Allah berfirman seperti ini, apa gunanya kalau itu hanyalah firman di dalam jiwa yang orang enggak mendengar? Gimana Allah memanggil sementara apa itu? Enggak ada satupun yang mendengar. Akhirnya malaikat harus memperingatkan orang-orang, kalian enggak dengar tah? Allah sejak tadi panggil-panggil, kami enggak dengar. Gimana? Mana suara Allah? Ya Allah bicara dalam hati aja. Enggak ada faedah kalau seperti itu. Justru apa? Ini adalah penghinaan tanpa mereka sadari. Yaitu apa? Menyerupakan Allah Ta'ala dengan orang-orang bisu yang bicara, teriak, menangis, meraung-raung, tapi hanya dalam hati. Enggak ada faedah itu. Sehingga apa? Perlu diterjemahkan oleh malaikat. Malaikat diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menerjemahkan apa yang Allah inginkan. Jadi seakan-akan apa? Betul-betul mereka dalam masalah ini menyerupakan Allah Ta'ala dengan orang OKU yang perlu apa? Perlu dibantu agar kita paham apa sih yang dia inginkan. Yang memahami itu siapa? Para pengasuhnya. Kasihan Allah Ta'ala menurut apa? Konsekuensi ajaran dari Asy'ariyah itu. Maka selalu orang-orang yang menyelisihi jalan sahabat, pada hakikatnya mereka itu terjatuh kepada apa? Tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Yang betul adalah seperti yang Allah firmankan dan disabdakan oleh Rasulnya, selesai. Kemudian apa? Disebutkan di sini, yaitu ini hari kiamat di mana Allah Ta'ala akan menyempurnakan segala amal soleh. Dan dalil-dalil banyak tentang masalah ini. Waktu di dunia mungkin tidak terlalu nampak hasil dan buah dari apa? Saling cinta karena Allah. Justru yang tampak berjaya, yang tampak mendapatkan keuntungan adalah orang yang saling cinta karena dunia, atau karena ingin mendapatkan tahta, atau dalam rangka untuk mengejar wanita dan seterusnya. Itu yang berjaya di dunia, saling cintanya dan relasinya karena itu. Tetapi di sini Rasulullah mengatakan yaumal qiyamah, di hari kiamat, di mana hari kiamat adalah seperti yang Allah Ta'ala firmankan. Apa itu? Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini adalah hari di mana kejujuran orang-orang yang jujur akan bermanfaat bagi mereka. Terasa sekali manfaatnya. Orang-orang yang bertakwa mendapatkan buahnya. Kalau di dunia mungkin seperti tidak nampak buah itu. Makanya di sini disebutkan ini di hari kiamat. Betul-betul Allah Ta'ala melakukan apa? Tanwih untuk mereka. Yaitu Allah Ta'ala mempopulerkan orang-orang yang cintanya itu karena dirinya di hadapan seluruh makhluk. Sampai Allah Ta'ala berseru di hadapan mereka semua.
Baik, inilah hikmah sampai apa Allah Ta'ala memanggil seperti itu untuk apa? Menampilkan keutamaan pihak yang dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Siapa ini orang yang mendapatkan panggilan khusus ini? Baik. Ainal mutahabu nabi jalali. Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang masalah bi. Ada yang mengartikan fi seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, dan itu pun boleh, yaitu apa? Seperti uhibbuka fillah, yaitu apa? Dikarenakan Allah Ta'ala. Jadi ba di sini fi. Maka boleh jadi bi jalali adalah fi jalali. Dan yang lain mendatangkan tafsir-tafsir yang lain, tapi secara mudahnya sama aja, yaitu apa? Saling cinta karena pengagungan kepada Allah Ta'ala. Tayyib. Dan dari hadis ini ada dalil tentang keutamaan ikhlas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dan juga dijelaskan oleh apa? Al-Munawi tentang masalah ini, dalil tentang keutamaan ikhlas, yang mereka itu saling cintanya betul-betul karena mengagungkan Allah dan karena keagungan Allah, bukan karena untuk perkara-perkara duniawi tadi itu, betul-betul mencari keridhaan Allah. Maka orang ini yang akan selamat dari panasnya suasana di padang mahsyar itu. Tayyib. Sebenarnya boleh saja Allah Ta'ala untuk apa? Mendatangkan sifat-sifat yang lain. Tapi kenapa Allah Ta'ala menyebutkan bijalali, yaitu keagunganku? Karena di sini ada isyarat bahwasanya mereka melakukan itu adalah karena betul-betul menghormati dan mengagungkan Allah. Betul-betul ada pemuliaan di dalam jiwa-jiwa mereka kepada Allah Ta'ala, memuliakan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Ketakwaan hati mereka. Betul-betul mereka mengagungkan Allah dan mereka mencintai orang-orang yang memang apa itu? Mengagungkan Allah Ta'ala. Tayyib. Dan dari hadis ini ada dalil tentang keutamaan orang yang mencintai, yaitu keutamaan orang-orang yang saling cinta karena mengagungkan Allah Ta'ala. Keutamaannya yang disebutkan itu mendapatkan naungan. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Ini dalil tentang masalah keutamaan tadi. Dan juga ada dalil tentang wajibnya mencintai apa yang dicintai oleh Allah, wajibnya mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Baik. Makanya dalam hadis yang hasan disebutkan di situ Rasulullah SAW bersabda, dan memang hadisnya hasan, yaitu apa? Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzisyaibah al-muslim wa ikramu hamilil Qur'an. Termasuk dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang-orang yang sudah beruban, yang dia itu adalah muslim, dan juga memuliakan para pembawa Al-Qur'an min ghairi jafin, orang-orang yang membawa Al-Quran dan dia sendiri mengamalkan Al-Quran, bukan hanya hafal Quran tapi dia sendiri masih apa? Suka berbuat maksiat dan seterusnya. Wala ghalin, dan tidak pula pembawa Al-Quran tadi bersikap gulu seperti gulunya Khawarij dan lain-lain. Tapi betul-betul apa? Orang yang membawa Al-Quran lahir dan batin, dia hafal Quran dan dia juga mengamalkan isi Quran. Nah, ini termasuk dari mengagungkan Allah adalah kita agungkan orang-orang yang disebutkan dalam hadis tadi itu. Tayyib. Dan juga dari hadis ini disebutkan, yaitu fi dhilli, di dalam naunganku. Ini maksudnya naungan Allah bukan zatnya Allah, tetapi apa? Naungan arsy, sebagaimana di Shahihul Musnad. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Nawawi dan para ulama yang lain. Dan memang itulah yang betul, bukan apa? Naungan zat Allah Ta'ala. Dan idhofahnya ini kalau kita tahu yang dimaksudkan adalah naungan arsy, diidhofahkan kepada yaul mutakallim, yaitu apa? Diidhofahkan kepada Allah. Ini bukan idhofatu sifah ilal mausuf, tapi idhofatu apa? Idhofatu al makhluk ilal khaliq, menisbatkan pencipta, menisbatkan makhluk kepada penciptanya. Seperti apa? Baitullah, bukan bait itu sifat Allah, tapi dia adalah makhluk yang dinisbatkan kepada penciptanya, yaitu Allah Ta'ala. Demikian pula naqatullah, abdullah, dan seterusnya. Ini adalah idhofata tashrif, ya, kata Imam Nawawi, dan itu betul, yaitu apa? Sebagai bentuk pemuliaan. Jadi naungannya bukan naungan sembarang naungan, betul-betul apa? Ini naungan yang sangat mulia, sampai dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Naungan arsy, arsy adalah apa? Adalah makhluk yang disifati dengan al-majid. Yauma la dhilla illa dhilli. Tayyib. Disebutkan tadi mendapatkan naungan, berarti ini ada isyarat tentang dahsyatnya keadaan di hari kiamat, yaitu panasnya cuaca di hari kiamat. Sebagaimana itu dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullahu ta'ala. Panas dari sisi apa? Yaitu matahari yang didekatkan sejarak 1 mil. Sekarang aja yang jaraknya boleh jadi 150 juta kilometer, kata
sebagian orang, kata sebagian ahli, sebagian para astronom, itu aja sudah terasa panas di siang hari. Kita menghayalkan, seandainya ada ikon yang dijual murah, kita boleh beli dan seterusnya. Padahal itu masih jarak jauh. Bagaimana kalau jaraknya hanya 1 mil, tidak sampai 2 kilometer? Tentunya ini adalah siksaan yang luar biasa. Itu baru di padang mahsyarnya. Demikian pula yang lain, yaitu panasnya nafas dari orang-orang yang berkumpul di situ. Ini juga siksaan lagi. Kalau kita sekitar dalam satu ruangan itu ada 1000 orang, nafasnya, karbon dioksida-nya itu betul-betul menyiksa kita. Kita memerlukan menghayalkan lagi. Hayalan kedua yaitu ikon yang boleh menyedot panas-panas tadi itu, mengganti CO2 menjadi O2 dan yang semacam itu. Hayalan yang hayalan, enggak apa-apa. Karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyastakthir fa inna ma yas'alu rabbahu azza wajal." Apabila salah seorang dari kalian berangan-angan, perbanyak itu. Karena sebenarnya dia itu hanyalah minta kepada Rabb-nya. Tidak bergantung pada Allah, karena ini di luar kemampuan kebanyakan para makhluk, tapi bergantung pada Zat yang maha mampu. Tayyib. Ketika di dunia kita menghayalkan gitu, apalagi di akhirat yang entah berapa juta manusia waktu itu nanti, enggak tahu berapa bilion, sejak dari Nabi Adam sampai nyawa terakhir yang pernah dilahirkan di dunia di hari menjelang hari kiamat itu baru manusianya, belum lagi jinnya, belum lagi binatang-binatang semuanya. Binatang aja sudah tidak terhitung, karena nanti hari kiamat seluruh binatang pun akan dikumpulkan. Wa idal wuhusyu husyirat, apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Demikian pula bahkan kambing-kambing pun dikumpulkan. Sementara binatang zaman dulu lebih besar dari binatang zaman sekarang. Zaman Nabi Nuh nggak tahu binatangnya macam apa. Mamutnya, boleh jadi juga nyamuknya, boleh jadi brontosaurusnya dan lain-lain itu. Maka kita tidak mampu membayangkan berapa banyak nafas yang keluar dengan segala keadaan yang panas di situ. Sehingga memang betul-betul kita sangat memerlukan naungan. Maka betul-betul orang yang mendapatkan naungan Allah di hari itu betul-betul sebagai orang yang sangat beruntung. Disebutkan di sini, yauma la zilla illa zilli. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Tayyib. Kemudian juga dari hadis ini ada dalil tentang wajibnya saling cinta karena Allah. Ini dari sisi yang pertama tadi, masalah harus ikhlas. Yang kedua adalah memang keharusan untuk membangun cinta dan benci itu karena Allah, bukan karena keduniaan. Ini kaitannya dengan dengan ibadah. Adapun kalau perkara jibiliyah, yaitu perkara fitrah, memang seorang ayah cinta pada anak, anak cinta kepada ayah, ibu cinta kepada anak, anak cinta pada ibu, itu adalah fitrah. Bukan ibadah dan bukan pula sesuatu yang terlarang. Tapi yang mendapatkan pahala adalah yang cinta dan bencinya itu bukan semata-mata cetakan hati, tapi betul-betul dibangun di atas kesadaran dan keimanan. Nah, itulah yang akan bermanfaat. Kemudian dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullah, isyarat tadi bijalali ini menunjukkan keharusan untuk memelihara cintanya karena Allah itu secara secara terus-menerus sampai mati. Kenapa? Keagungan Allah tidak akan pernah terputus. Sebagaimana seluruh sifat Allah itu akan selalu menyertai zat Allah yang semuanya adalah kekal. Maka diharuskan untuk kecintaan kita itu juga bersifat kekal. Jangan hanya kita cinta karena Allah hari ini. Besok kita nggak lagi cinta pada dia karena Allah. Kenapa? Dia lupa pada saya. Dia sudah lama nggak kasih saya uang. Ini namanya Ini bukan cinta dan benci karena Allah, tapi karena dunia. Betul-betul sama saja orang memberi kita atau tidak sedang memberi. Kalau dia adalah orang soleh, terus kita cintai dia. Sama saja dia sedang suka sama kita atau ternyata dia sedang bengang sama kita. Selama dia itu adalah orang soleh, terus kita cintai. Ini baru kecintaan yang karena Allah, bukan karena perubahan sikap dia. Lalu kapankah kecintaan itu boleh berubah? Apabila objek yang kita cintai memang kesolehan dan keimanannya pun berubah. Baru dia akan mengalami perubahan perlakuan. Yaitu dia ternyata murtad, naudzubillah. Sudah kita benci, tidak boleh kita cintai lagi. Atau dia tidak murtad, tapi dia ternyata lebih memilih selain jalan Allah dan Rasulnya. Ini kita benci dia, tidak boleh lagi dicintai karena Allah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.